pagi, salam jumpa kembali dengan saya Kamiliana Manung SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Kasada Ranggu, Kabupaten Manggarai Barat. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan guru saya, Bapak Hendrikus Muhammad SPD. Beliau adalah guru matematika yang ada di SMP Kasada Ranggu ini. Halo Pak Erik, selamat pagi. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat bertemu kembali Pak Erik. Bagaimana kabar pagi ini? Oke Ibu, itu kabarnya luar biasa baik. Oke, puji Tuhan ya. Walaupun cuaca sedikit mendung, tapi kita tetap berusaha untuk sebagaimana mestinya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas ya Pak Erik ya. Dengan tujuan ini sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan diri kita sebagai guru agar kita lebih percaya diri dan lebih mempersiapkan pembelajaran itu, sehingga harapannya pembelajaran itu bisa dilaksanakan dan hasilnya lebih efektif ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa supervisi kelas ini bertujuan untuk mengetahui, mengevaluasi dan merencanakan tindak lanjutnya. Lebih diupayakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru. Bermaksud untuk mencari kekurangan dan kelemahan guru, tapi ini lebih kepada upaya untuk membantu guru meningkatkan kompetensinya. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dibawakan oleh Pak Erik dalam pembelajaran nanti? Oke Ibu, untuk tujuan pembelajarannya nanti ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari rasio. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara penulisan rasio. Yang ketiga, peserta didik dapat menyederhanakan rasio. Dan yang keempat itu, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio. Oke, baik, terima kasih guru. Berarti ada 4 tentang perbandingan matematika kelas 7. Oke. Di kurikulum Merdeka ya. Oke, baik Pak Erik, tadi tujuannya tadi ada 4. Yang pertama menjelaskan arti rasio. Anak juga bisa menulis rasio, menyederhanakan dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan rasio atau perbandingan. Baik guru, berkaitan dengan itu, nah kira-kira apa area pengembangan yang ingin diobservasi nanti Pak? Area pengembangan di bagian mana? Misalnya, itu kan misalnya ada aspek sikap, aspek pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira di bagian mana sih titik berat yang ingin kita kembangkan? Pengembangannya nanti itu di bagian aspek keterampilan, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio. Oke, baik. Berarti dari 4 tujuan tadi, tujuan pembelajaran keempat yang menjadi fokus kita nanti. Area pengembangannya itu di bagian keterampilan. Anak bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio. Baik guru, kira-kira strategi apa yang digunakan? Mungkin medianya model pembelajaran terusnya. Baik Ibu, untuk strateginya nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Sementara untuk modelnya nanti menggunakan problem based learning, dan untuk metode yang saya gunakan ada 3. Yang pertama itu tanya jawab, yang kedua itu diskusi kelompok, dan yang ketiga itu nanti penugasan. Sementara untuk media yang saya gunakan, yang pertama itu LKPD dan yang kedua itu adalah PowerPoint. Oke, luar biasa Pak Guru. Kita ini kan rasa-rasanya kita baru mulai belajar. Lalu pembelajaran berdiferensiasi, tidak semua guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi Pak Erik sudah berani mencoba memulai sesuatu yang baru. Setidaknya ada nanti yang namanya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, lalu terintegrasi lagi dengan kompetensi sosial emosional. Saya membayangkan ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik dan luar biasa nantinya Pak Erik. Jadi ada LKPD, ada juga PowerPoint. PowerPoint tentu ada media pembelajaran lain yang mendukung, mungkin LCD, laptop dan sejenisnya, yang mungkin handphone juga. Oke, dengan handphone.
Baik guru, kira-kira kapan ini pelaksanaannya nanti di kelas? Untuk pelaksanaannya Ibu, Kamis minggu depan Iya. di kelas 7B, jam pelajaran ke-4 dan 5. Oke, kalau hari ini tanggal 24 Januari 2024, berarti Kamis depannya, itu jam pelajaran 45 di kelas 7B. Baik guru, saya akan mengamati pembelajaran di kelas Bapak. Saya akan berusaha untuk mencatat hal-hal yang dilaksanakan di kelas untuk kita bisa mengevaluasi nantinya apa yang sudah baik yang perlu ditingkatkan dan juga apa yang menjadi kekurangan untuk kita perbaiki bersama. Nanti guru, saya minta kesediaannya lagi untuk kita ada lagi di ruang percakapan pasca supervisi. Nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya Bapak Oktavianus Bani saat pendampingan individu kelima sekitar bulan Maret gitu. Harap pelaksananya nanti lancar-lancar saja dan lebih kepada tujuan kita itu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dan pembelajaran itu berguna untuk mereka. Baik Pak Guru, kita sudah berada di penghujung diskusi pra supervisi ini. Harapannya Pak Erik bisa mempersiapkan semua yang direncanakan tadi dengan lebih baik sehingga pelaksananya nanti lancar-lancar saja. Dari percakapan pra observasi ini, kira-kira apa yang Pak Erik dapatkan dari diskusi kita pagi ini? Oke, baik Ibu, yang saya dapatkan yaitu mendapatkan gambaran tentang apa yang dipersiapkan dari sekarang. Oke, untuk mendapatkan gambaran apa-apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk Pak Erik. Kira-kira apa yang sudah disampaikan tadi itu yang perlu dikerjakan dari sekarang sebelum pelaksanaannya hari Kamis pekan depan. Baik Guru, terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selalu semangat pagi. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Untuk itu saya minta kalian semua Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apabila kami kita ini, amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, nama siapa yang tidak hadir? Kami Johnson. Dengan juga kita. Kenapa kita ini? Tadi. Satu, satu dua. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kembali lagi saya ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, kira-kira yang pertama, apa dulu moto dari kelas kita? Mutunya. Sementara keyakinannya kemarin apa? Bunyi keyakinan yang pertama. Oke, kalian tulis palu. Oke, disiplin waktu. Yang kedua, ada 3, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Seperti biasa. Tujuan pembelajarannya nanti ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian rasio. Yang kedua, menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan rasio. Nah, untuk materi prasyarat supaya kita bisa masuk di materi hari ini. Oke, materi yang pertama adalah ini materi semester 1. Habis itu konversi satuan kata. Nah, konversi satuan kata KJC toh. Oke, yang berikut Konversi satuan waktu. Oke, nanti yang bisa menjawab ini angkat tangan. Tunggu saya tunjuk baru menjawab. Oke, nanti setelah itu yang bisa menjawab dapat Minta. satu soal bisa dijawab dan bintangnya ada 3. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah. Baik, kita mulai dari yang pertama. Menyederhanakan pecahan. Manfaat dari materi rasio. Nah, rasio ini mungkin tentang rasio atau perbandingan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana cara menyederhanakan sebuah perbandingan? Selanjutnya, kita dibagi dalam 4 kelompok. Nah, kelompok ini nanti berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan kemarin. Satu kelompoknya yang nonton video, satu kelompoknya yang pergi ke kantor atau ke parkiran, satu kelompoknya baca buku, dan satu kelompoknya dengar penjelasan dari saya. Oke,
Oke, baik. Sekarang kita duduk dalam postur. Untuk penulisan rasio tadi berbanyak. Oke, baik. Itu kamu punya kelompok. Nanti kamu akan pergi ke tempat parkiran untuk menghitung berapa jumlah kendaraan yang ada di sini. Oke, nanti kamu tulis sepeda motornya ada berapa, mobilnya ada berapa. Oke, itu kamu punya kelompok. Silakan. Cukup satu kelompok, oke? Satu kelompok yang presentasi, sementara 3 kelompok lainnya dikumpulkan. Nanti saya cek, habis itu kasih nilai, oke? Oke, baik. Kelompok yang presentasi adalah kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan hasil kerja kami. Yang pertama, dari hasil pengamatan kami, banyak mobil di 13. Maka saya tulis menjadi 12 berbanding 13. Selesai. Oke, baik, tepuk tangan luar biasa. Untuk yang bagian worksheet, siapa yang menjelaskan? Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk kelompok 4? Ada pertanyaan? Sudah paham? Bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Tinggal kasih tunjuk saja mau pilih yang mana, 1, 2, atau 8, atau 7. Oke, mulai dari Julio. Pilih, bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Luar biasa, oke.